Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Faiza, CGP Angkatan 5 dari SMP Darul Ulum 1 Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan pemikiran KHD, kemudian refleksi dan pengetahuan baru yang saya dapatkan setelah mempelajari tentang filosofi dan juga pemikiran-pemikiran KHD, serta menceritakan ulang tentang suasana di kelas yang berkorelasi atau merupakan penerapan dari pemikiran KHD. Baik, yang pertama, kesimpulan dari pembelajaran yang telah saya dapatkan mengenai filosofi dan pemikiran KHD adalah bahwa semboyan KHD diantaranya yaitu Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang memberikan pesan kepada kita untuk selalu memberikan tauladan tentunya pada saat kita sebagai pemimpin, dan juga memberikan semangat dan dorongan atau ajakan meskipun pada saat kita sedang melakukan kesibukan, di tengah-tengah kesibukan seperti itu, dan juga pada saat kita di belakang kita mampu memberikan dukungan dan dorongan kepada siapapun yang sedang memimpin ataupun kepada anak-anak didik kita. Yang kedua, bahwa pendidikan adalah menuntun, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik untuk dirinya sendiri dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah bahwa pendidikan bersifat menuntun. Artinya kita sebagai guru harus menjadi fasilitator bagi anak didik kita, dan selanjutnya adalah bahwa pembelajaran juga harus memberikan pendidikan tentang budi pekerti, di mana anak-anak harus mengembangkan cipta, rasa, dan karsanya, yaitu berkaitan dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, bahwa pendidikan juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana dia berada, di lingkungan seperti apa anak-anak berada, kita harus memperhatikannya supaya kita bisa mengembangkan potensi anak berdasarkan kodrat alamnya, dan juga memperhatikan zaman dia sedang berada, yaitu pada saat sekarang ini abad 21, dan juga pendidikan yang mengacu pada revolusi industri 4.0. Dan tak lupa juga yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa anak sudah memiliki potensi yang ada dalam dirinya, yaitu anak bukanlah kertas kosong, tapi mereka sudah membawa potensi yang bagi guru itu kewajibannya adalah mengembangkan potensi-potensi yang sudah dimiliki anak menjadi lebih berkembang, dan juga memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan pada zamannya. Sedangkan untuk refleksi yang sudah saya dapatkan melalui pembelajaran pemikiran KHD adalah bahwa tujuan utama dan tujuan yang paling tertinggi dari suatu pembelajaran adalah tadi, kita harus mengantarkan anak-anak kepada suatu tercapainya keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, dan juga nantinya pun pendidikan yang berhasil itu adalah pendidikan yang membuat anak-anak menjadi terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga apa yang diajarkan gurunya menjadi melekat pada dirinya, menjadi budi pekerti yang baik, dan juga menjadi budaya. Seperti itu adalah refleksi dari pembelajaran yang saya dapatkan. Yang terakhir adalah contoh atau suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD, di antaranya pada saat kita menuntun anak-anak sedang melakukan pembelajaran yang sebelumnya belum pernah kita terapkan di kelas. Misalkan yang sebelumnya kita hanya menjelaskan materi IPA dengan melalui ceramah seperti itu. Apabila kita mengajak anak-anak ke dalam situasi belajar yang baru, misalkan
melakukan project, maka kita harus menuntun sedikit demi sedikit apa itu project dan bagaimana anak-anak bisa melaksanakan sesuatu yang sulit tersebut dengan proses yang mudah. Tidak lain adalah dengan cara menuntun. Nah, saat kita menuntun membuat project, misalkan kita membuat roket air, kita tidak akan langsung menyuruh anak-anak membuat roket air seperti itu, tapi memberikan gambaran bahwa sebelumnya kita akan memberikan motivasi awal dan tidak langsung membawa mereka membuat sebuah roket air seperti itu. Kita memberikan gambaran tentang fungsi dari sebuah roket, kemudian bagaimanakah mereka bisa bekerja seperti itu dan apa ide-ide mereka. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah mengajak mereka menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengerti apa itu roket, seperti roket air seperti itu. Kita bisa mengajak anak-anak untuk membaca buku, ataupun yang sekarang sangat mudah kita lakukan adalah dengan melihat di internet. Kemudian dari informasi tersebut anak-anak akan mengajukan beberapa informasi hasil pengamatan mereka seperti itu. Dengan kita tuntun dengan beberapa pertanyaan, mereka akan menemukan sebuah ide-ide untuk membuat sebuah roket air yang nantinya akan menghasilkan sistem kerja yang maksimal. Baik itu tentunya adalah yang ingin dicapai adalah bagaimana roket air nanti sampai tepat pada sasaran dan juga bisa menjangkau jarak yang jauh dan tepat sasaran. Seperti itu adalah tujuannya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mencari ide. Pada saat kita membuat anak-anak mencari ide, di saat inilah kita sedang menerapkan pembelajaran yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu cipta, rasa, dan karsa tadi. Begitu. Saat mencipta, kita mengajak anak-anak untuk menggunakan kognitifnya, mengeluarkan ide-ide mereka. Kemudian setelah mereka mendapatkan beberapa ide untuk mencapai sebuah tujuan tadi, dia bisa melanjutkan dengan membuat rancangan seperti itu. Merancang di sebuah kertas ataupun di komputer, sehingga dia akan mendapatkan suatu rancangan yang sudah tetap hasil dari diskusi dengan kelompok mereka. Jadi di sini mereka diajak untuk lebih mengenal kepada teman-temannya, sehingga dia belajar tentang yaitu kodrat alam seperti itu. Kodrat alam di mana mereka harus bergotong royong dan juga bertukar pikiran dengan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan baik lingkungan sosial maupun budaya, dan menghormati orang lain. Jadi beberapa prinsip dari KHD tadi sudah masuk dalam pembelajaran, contoh dari pembelajaran berbasis STEM yang kami kembangkan tadi. Nah, selanjutnya apabila anak-anak sudah mendiskusikan hasil dari rancangan mereka akan kita tuntut untuk mempresentasikan lembaran rancangan tadi di depan kelas, sehingga di sini mereka akan tergali potensinya lagi bahwa dia misalkan bisa berpidato ataupun memberikan pendapat di depan kelas, memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Mereka sudah sebenarnya punya dasar seperti, tinggal kita memberikan dorongan seperti itu. Nah, ini adalah contoh di mana anak bukan kertas kosong. Jadi mereka sudah punya kemampuan, mana anak yang ada kemampuan untuk merancang, mana anak ada kemampuan untuk mempresentasikan. Kita harus sudah mulai mengenal seperti itu. Tahapan selanjutnya adalah kita menuntun anak-anak untuk membuat proyek tadi, roket air tadi, menyiapkan alat dan bahan apa saja yang diperlukan, dan yang terakhir adalah menguji coba. Jadi menguji coba itu kita ajak anak-anak ke lingkungan alam sekitar lagi dan mencoba mendekatkan mereka dengan lingkungan sekitar dan menyaksikan bahwa seperti apa sebenarnya cara kerja roket air tadi, di mana kita membutuhkan gaya dorong, membutuhkan alat ukur untuk mengukur jarak jangkauan dan lain sebagainya. Sehingga apabila nanti sudah kita cobakan, kita akan merefleksi
kita akan merefleksi alat kita tadi apakah sudah sesuai dengan teori dan ada yang perlu kita perbaiki ataupun tidak. Ya, kesemuanya ini dari apa yang sudah kami ceritakan tadi adalah semua sudah mencakup dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan akhir dari suatu pendidikan adalah mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan. Jadi mereka akan menjadi manusia yang bermanfaat, yang bahagia, yang mengerti tentang teori-teori, utamanya di sini adalah berkaitan dengan fungsi dari roket air. Seperti itu. Demikian presentasi saya untuk kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, refleksi dan juga menceritakan kembali suasana kelas yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Tentunya tujuan dari pembelajaran untuk zaman sekarang ini adalah tidak lain bagaimana menggali potensi anak sesuai dengan Rangkaian Abad 21 dan juga Revolusi Industri 4.0 dan mengembangkan akhlak mereka sesuai dengan lingkungan mereka dan juga di mana mereka berada, sehingga tidak meninggalkan dari budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.